Sambil kita menunggu kanan kepolisian untuk menyampai. Nah, kita tunggu sambil untuk ayo sudah ditutup juga mungkin habis Bang lihat. Itu yang monitor. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, belakangan ini telah terjadi beberapa pembunuhan oleh oknum anggota, baik Polri ataupun TNI. Dan kasus yang akan gua bahas hari ini, yakni kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri di daerah Banjarmasin. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025, warga kawasan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, digemparkan dengan penemuan sosok jasad seseorang yang terbenam di selokan air. Penemuan pertama kali ini ditemukan oleh petugas kebersihan jalan yang sedang menjalani aktivitas rutinnya di sekitaran lokasi. Petugas kebersihan yang menyadari adanya temuan itu segera melaporkannya pada warga setempat yang kemudian diteruskan pada pihak kepolisian. Jasad korban ditemukan di tepi jalan, tepatnya di kawasan pertokoan dekat kampus STIHSA, sehingga sangat menyedot perhatian warga sekitaran dan pengguna jalan yang melintas. Dengan adanya laporan tersebut, Polresta Banjarmasin bersama dengan tim Inafis Satreskrim Polresta Banjarmasin langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan area sekitaran penemuan jasad korban. Usai dilakukan pemeriksaan awal di lokasi, jasad korban pun segera dievakuasi menuju Rumah Sakit RSUD Ulin Banjarmasin menggunakan ambulans milik relawan emergensi. Diketahui korban ini merupakan seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi masih utuh dengan mengenakan jaket dan kerudung. Selain itu, adanya tali tas dan kunci motor yang ditemukan di TKP. Pihak kepolisian pun menghimbau pada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya atau memiliki informasi terkait penemuan jasad wanita tersebut agar segera melapor ke kantor polisi terdekat guna melakukan proses identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, pada sisi lainnya, hasil pemeriksaan visum tubuh korban, polisi menemukan adanya memar pada pergelangan tangan dan leher korban. Selain itu ditemukan adanya cairan pria pada tubuh korban. Pada keesokan harinya, polisi berhasil mengungkap identitas korban yang diketahui korban ini bernama Zara Dila berusia 20 tahun. Warga Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara. Korban diduga merupakan seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat. Diduga korban ini menjadi sasaran tindakan kriminal. Pada jam 15.30, kedua orang tua korban datang ke rumah sakit untuk memastikan jasad tersebut adalah putri sulung mereka. Saat berada di ruangan jenazah, kedua orang tuanya pun memastikan jika jasad wanita muda itu merupakan anak tercinta mereka. Sarmani selaku ayah pun memastikan sejumlah barang pribadi milik korban telah dilaporkan hilang, yang diantaranya 1 unit sepeda motor Honda Vario, 2 ponsel, dompet, serta perhiasan emas yang diduga seberat 10 gram. Dengan adanya beberapa barang korban yang hilang, diduga korban ini menjadi korban perampokan. Berdasarkan dari kesaksian kerabat korban yang bernama Badriansa berusia 34 tahun, mengungkapkan jika Zara ini sempat pulang ke rumah karena libur kuliah. Pada hari Selasa malam selepas sholat Isya, korban Zara pamit kembali ke kosannya yang berada di Banjarmasin dan mengabarkan telah tiba sekitar pada jam 22.00. Selain itu, dua sahabat korban yang bernama Tia 20 tahun dan Ariska 20 tahun. Keduanya satu jurusan dengan korban Zara di Fakultas Ekonomi ULM. Kedua sahabat ini mengungkapkan kejanggalan pada unggahan WhatsApp milik korban pada jam dini hari sekitar jam 2.00. Zara membuat status yang dinilai tidak biasa. Kedua sahabat ini pun memberikan komentar dan bertanya ada apa. Namun pesan itu tidak direspon.
Baru sekitar pada jam 03.30, Zara membalas di grup WhatsApp dengan mengatakan minta maaf. Setelah itu hilang kontak. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Taufik Arifin melalui Kanit Reskrim Ibda Hafiz Satria Arianda membenarkan adanya peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa kasus ini masih dalam penanganan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematiannya dan kemungkinan ada unsur tindak pidana lainnya. Selain itu, polisi masih mengumpulkan keterangan saksi serta menelusuri rekaman CCTV di sekitaran lokasi kejadian guna mengungkap peristiwa yang menyebabkan korban ini kehilangan nyawa. Di dalam proses pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian pun bertindak cepat. Polisi melakukan penyelidikan secara estafet dan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad korban serta identitas korban pun terungkap, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pria bernama Muhammad Saili yang berdomisili di Desa Batu Berlian, RT 03, RW 00, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Pengungkapan kasus ini pun bermula saat polisi mendapatkan petunjuk kunci dari teman korban, yang dimana korban ini sempat mengirimkan pesan WhatsApp jika di hari kejadian korban akan bertemu dengan pelaku. Dari percakapan itulah polisi pun menelusuri lokasi pertemuan mereka. Lalu polisi menemukan adanya bukti rekaman CCTV yang dimana antara pelaku dan korban ini sempat bertemu di sebuah minimarket. Dengan adanya bukti tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan penangkapan pada pelaku dan kuat dugaan jika Muhammad Saili ini merupakan orang terakhir yang bertemu dengan korban semasa hidupnya. Dan mirisnya, pelaku pembunuhan ternyata seorang polisi berpangkat bribda, baru menjadi anggota polisi yakni 2 tahun. Pelaku ini berdinas di wilayah Polres Banjarbaru, satuannya Samapta. Selain itu, pelaku pun merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Uniska, Fakultas Hukum. Selain terungkapnya fakta pembunuhan itu, terungkaplah fakta lainnya. Jika melihat postingan pada sosial media milik pelaku ini pun sempat menjalani sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Polres Banjarbaru. Lalu berfoto bersama dengan calon istrinya yang diduga Bribda Saili ini akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sementara itu, motif pada pembunuhan, pelaku mengaku merasa panik dan takut pada ancaman korban yang akan melaporkan perbuatannya pada calon istrinya. Kronologi pada pembunuhan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 jam 20.00 malam hari. Korban dan pelaku janjian bertemu di sebuah supermarket di kawasan Jalan Matraman, Mali-Mali. Pelaku ini datang mengendarai mobil Toyota Rush dan korban pun datang dengan mengendarai motornya. Lalu korban ini memarkirkan motor di lokasi tersebut dan pergi bersama dengan pelaku menggunakan mobil. Keduanya ini menuju kawasan Bukit Batu untuk membicarakan persoalan pribadi, yakni hubungan antara korban dan pelaku. Setelahnya, mereka kembali lagi ke arah Banjarbaru dan sempat mampir ke mes Polda Kalimantan Selatan. Pada saat dalam perjalanan pulang, pelaku ini menerima telepon dari kekasihnya. Lalu pelaku ini pun berbohong dan mengaku jika dirinya sedang dalam perjalanan ke rumah kakak dari pelaku. Yang terpaksa, keduanya pun pergi menuju rumah kakak pelaku yang berada di kawasan Landasan Ulin pada jam 23.00 demi menutupi kebohongan dari pelaku pada kekasihnya yang terus menelpon dan melakukan video call. Setelah urusan keluarga selesai, keduanya pun kembali pergi menuju ke Gambut dan pelaku ini pun sempat mampir ke sebuah SPBU selama rentang waktu jam 24.00 hingga jam 2 dini hari. Keduanya mengobrol membahas hubungan keduanya. Di lokasi itulah terjadi tindakan pelecehan kepada korban di dalam mobil. Pelaku ini memaksa untuk melakukan hubungan badan di dalam mobil hingga akhirnya terjadilah hubungan itu.
Usai dari hubungan badan dilakukan, terjadilah perdebatan di antara keduanya yang membahas perbuatan pelaku yang memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Dari perdebatan itu, korban yang marah lalu mengancam akan melaporkan perbuatan pelaku pada kekasihnya, yang ternyata kekasih atau calon istri dari pelaku ini merupakan teman dekat dari korban. Pelaku pun panik dengan ancaman korban itu, lalu menggenggam leher korban hingga membuat korban ini tidak sadarkan diri. Saat dalam kondisi korban yang sudah tidak sadarkan diri itulah, pelaku pun segera meninggalkan SPBU di daerah Gambut, lalu membawa korban menuju wilayah Banjarmasin melalui jalan Pemurus Dalam menuju kawasan ke Sungai Andal. Tiba di lokasi pada jam 03.00 dini hari. Tubuh korban pun dibuang ke dalam saluran air yang berada di samping kampus STIH Banjarmasin. Pada awalnya pelaku ini mengaku berniat membuang tubuh korban ke sungai. Namun lantaran melihat adanya saluran air yang begitu besar, korban pun dimasukkan ke dalam sana lalu ditutup menggunakan balok kayu. Setelahnya pelaku meninggalkan lokasi dan kembali lagi pulang ke rumahnya. Dalam penyelidikan pengungkapan kasus ini, polisi pun berhasil menemukan barang-barang pribadi milik korban. Polisi menemukan gelang dan cincin emas yang sempat diambil oleh pelaku sebelum membuang jasad korban. Sementara 2 unit ponsel milik korban yang sempat dibuang oleh pelaku di Jalan Ahmad Yani, kilometer 15, berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya itu, pelaku pun terjerat pasal pembunuhan dengan hukuman maksimal 20 tahun dan pelaku sendiri akan dipecat dari Kesatuan Kepolisian Indonesia. Guys, sangatlah miris. Polisi yang seharusnya menjaga dan mengayomi masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru menjadi pelaku pembunuhan. Semoga saja vonis terhadap aparat hukum yang melanggar hukum seharusnya diperberat, yakni pidana mati saja, karena sudah melukai hati masyarakat. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?